Ini bukan tahun kita saja, tahun yang lampau juga sudah pernah terjadi. Sekarang juga terjadi sesuai versi kita dan akan lagi terjadi sesuai versi yang akan datang. Nah kalau gitu gimana? Ya sudah, kita hanya melihat saja begini, jadi kita nggak heran. Memang udah begini, ya. Jadi kita lihat, oh ada pemimpin yang blow on kayak gini, bodoh segala macam. Ya memang begini, ini memang sudah takdir ilahi, memang begini. Tinggal kamu saja bagaimana tidak salah pilih, itu aja. Kalau kau salah pilih ya jawabannya ya begitu. Nah kalau begitu bagaimana? Ya sudah. Kamu harus menanggung ya resikonya apa yang terjadi dan itu terus berulang ya, itu terus berulang, ada lagi nanti, besok lagi ada lagi nanti ya, dan lain sebagainya. Sampai kapan? Ya sampai titik terakhir bahwa itulah memang tanda-tanda yang pasti ya, dan kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba ya, tanpa sepengetahuan. Kemudian juga yang membangun daripada bangunan itu adalah orang miskin yang nggak pakai baju, nggak pakai sendal, pengembala kambing. Nah ini biasanya ya arah-arahnya di daerah Jazirah Arab, ya Jazirah Arab. Makanya kita lihat orang-orang negeri Arab sono yang mereka itu boleh dikategorikan istilahnya Badui gitu atau Badawi itu. Mereka nggak ngerti pendidikan, bahkan nulis pun nggak bisa, tanda tangan juga nggak bisa gitu. Dia pengembala kambing, rumah pun nggak punya, pakainya cuma tenda. Tapi sekarang ini ya bisa menjadi konglomerat. Mengapa? Bisa saja itu terjadi karena mungkin pada saat itu para Badui ini menguasai tanah yang besar. Jadi kalau umpama mungkin saya nggak tahu di Indonesia umpama seperti Badui-Badui pedalaman gitu ya di hutan, mungkin saja itu suku-suku Badui yang ada di hutan itu mungkin dia akan melihat gunung ini, ya, itu milik satu tokoh, ya kepala sukunya, kepala adat itu ujung-ujung gunung loh Pak. Itu milik saya. Jadi wilayah kekuasaannya. Jadi orang lain masuk segala macam nggak bisa. Itu wilayah saya. Nah, orang Badui juga begitu. Dulu itu yang namanya tanah padang pasir yang begitu luas gitu, pemerintah pun nggak peduliin. Mau diapain tanah luas padang pasir? Ente mau apa? Mau ngembala kambing dengan jumlah bilangan 1000 hektar? Mau kemana kambing ente? Mau berapa ribu? Yang ngurusin siapa? Yang mager siapa? Yang ini enggak ada. Ya udah. Jadi orang menganggap bahwa Badui itu menganggap, oh ini wilayah sono ini sepanjang mata saya itu adalah wilayah punya saya. Nanti saya yang sebelah sana. Negara biarin aja. Nggak apa-apa, itu sudah tanah adat orang bilang. Tahu-tahu dengan kemajuan zaman sekarang ini umpama ya, dengan kemajuan pemerintah, hal teknologi dan sebagainya, ternyata ada penelitian-penelitian menunjukkan bahwasanya wilayah tanah yang kosong gersang itu ada sekian juta barel daripada bensin. Begitu banyaknya. Nah ini ngomong sama pemerintah. Pemerintah, wah kalau begitu berarti kita bisa memanfaatkan, bisa. Kalau gitu bagaimana? Sedangkan ini tanah bukan tanah milik pemerintah, tanah Badui tadi. Tanya kepada Baduinya, Badui, nih ngomong-ngomong kita kerjasama ya. Ini di tanah ente, ini kita ada bensin. Nah nanti biarlah negara yang akan mengelola. Nanti ibarat orang bilang ya separoh-separoh atau mungkin 30-70 gitu ya. Itu 30 buat kamu, 70 buat negara. Kan negara yang punya alat, negara yang mengelola, negara yang mengeluarkan, negara yang membiayain. Jadi kamu dapat 30 aja. Bagaimana? Wah, silakan. Badui loh. Dikelola begitu 25 tahun, 10 tahun. Ya, tahu-tahu
Ente buka rekening. Buat apa? Nah ini duitnya mau taruh di mana? Di bank. Buka rekening. Nama siapa? Umpama Anu gitu ya. Udah, tulis sini tanda tangan. Nggak bisa. Pakainya apa? Cap jempol. Cap jempol. Itu, blok. Gitu doang. Ya, si Anu cap jempol. Gitu aja. Ya. Begitu dilihat berapa? Sekian triliun. Triliun itu apa? Triliun itu sekian miliar. Miliar itu apa? Sekian juta. Juta itu apa? Sekian ribu, sekian ini. Oh, banyak ya. Iya. Ya udah. Taruh buku rekening. Karena dia merasa sudah punya duit, ada uang, iseng-iseng pergi yuk ke kota. Itu, nggak pakai sendal. Jalan-jalan, lihat di kota. Ada lihat, mall. Kok kelihatannya bagus ya? Gedung tinggi. Gedung apa namanya? Gedung ini. Oh, bagus ya. Tanya lagi, emang ini gedung gimana cara punyanya? Oh ya, beli Pak. Berapa ini? Wah, ini paling-paling juga 1 triliun. Oh, 1 triliun. Oh, saya punya berapa? 500 Pak. 500 triliun? Iya. Oh, ini cuma 1. Ya, kecil kata dia. Terus gimana? Saya minta dibuatkan gedung ini 10 kali lipat tingginya. Kenapa? Orang cuma 1 triliun, 10 triliun. Punya 500 triliun. 10 triliun dari 500. Apa artinya? Bikinin. Orang Baduy. Ya orang yang bikinnya proyek aja. Bikin gitu aja. Baduy coba cap jempol. Nyoh, kurangi 10 triliun. Nggak apa-apa. Bulan depan udah 1000 triliun. Kenapa? Bensin masuk lagi. Ya, Pak, Bapak uangnya bukan 500 Pak, kurang 10, tidak. Apa? Ada penaikan Pak, sekarang naik 500 lagi. Jadi berapa? 1000 triliun. Itu kalau 1000 triliun itu berarti bahasanya apa? Ya. Itu namanya itu. Udah nggak ada istilah lagi. Atas triliun itu apa? Ya. Ibarat seperti itu. Jadi beli. Dia sendiri orang Baduy. Nggak punya apa-apa. Bukan orang yang apa. Ya sudah, karena sudah kelihatan orang kaya segala macam. Jadi ada asistennya, ada ininya. Jadi udah dibeliin jas. Ya. Dibeliin celana. Ya. Nah, saking bingungnya karena dia kemana-mana itu bawa tali yang buat onta. Tahu tali onta? Nah. Jadi tali onta itu artinya tali dibawa gitu kemana-mana. Buat apa? Kalau onta mau diistirahatkan, itu onta suruh duduk gitu ya. Apa sih namanya ya? Apa? Ya ngelemprak gitu ya. Turun gitu. Kan dengkulnya kan kakinya nekuk gini. Ya. Nah, masukin itu talinya itu egal. Ya, egal itu tali dimasukkan ke sini. Nah, setelah dimasukin, kira-kira bisa bangun nggak? Nggak bisa bangun, aman. Itu orang Baduy gitu. Jadi kemana-mana. Nah ini tali ini diapain? Nah tali ini, masa dipegangin terus? Kan repot. Jadi akhirnya apa? Taruh aja di kepala, bulet. Jadi dia punya sorban, ya kayak gini sorban gitu. Udah, yang biasa kemana-mana ya, bawa kayak gini. Ada talinya bulet itu yang buat ngikat. Onta tadi, taruh di sininya. Namanya igal. Paham? Jadi igal ini apa? Tali onta, jelek. Nggak bagus, tapi yang pakai raja. Bagus apa bagus? Ya bagus. Tali itu yang pakai orang konglomerat. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Oh jangan jauh-jauh, motor apa? Motor listrik aja harganya paling di situ di apa? Otista 6 juta, 7 juta, ya kan? Tahu nggak Dek? Motor listrik? Mungkin sekitar 6 juta, 7 juta, mungkin 12 juta segitu ya, Otista. Tapi yang beli siapa? Presiden. Belinya cuma paling berapa? Karena presiden yang punya, ya apalagi pakai dioret-oret lagi, ya. Terus kemudian mau dijual, dibeli 2M. Tapi yang beli orang nggak punya duit juga. Apes nggak itu? Ya. Udah laku, udah bangga ini. Ya. Ternyata motor
apa itu? Listrik sudah kebeli dengan harga 2M. Lah karena kata orang kaya-kaya blow on yang kebeli. Oh, mana namanya orang paling harga 7 juta. Ya kan? Kok dibeli 2M? Dilelang 2M kok mau itu orang beli. Yang kaya-kaya nggak mau beli, Pak. Yang kaya nggak mau beli yang ini. Ini ada yang online di televisi mau beli. Sudah dipastikan ini suruh bayar, nggak punya duit. Rekening nggak ada. Lo kok sampai kok beli? Oh, ngiseng aja, Pak. Motor kayak gitu kok masa 2 miliar. Yang jual nggak nyambung, yang beli juga nggak nyambung lagi, geger. Akhirnya judulnya diapain itu namanya? Apa? Prank. Iya, judul prank itu prank kan model baru itu. Jadi orang yang berani nekat-nekat itu biasanya orang apa? Orang bodoh-bodoh, dia nggak ngerti apa-apa. Yang pinter-pinter bodoh-bodohin orang yang bodoh. Orang bodohnya juga nggak mau tahu. Ya. Ternyata orang yang pinternya kebodohin orang yang bodoh, Pak. Oh, namanya bodoh ketemu pinter. Bisa-bisa bodohnya jadi pinter atau sebaliknya pinternya jadi bodoh. Ya. Coba aja ente gula ketemu kopi itu. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja gulanya jadi pahit atau kopinya jadi manis. Bisa nggak? Ada kopi, ya 5 sendok, seduh air panas, gulanya setengah sendok, diaduk, diminum. Jawabannya apa? Kopi pahit. Orang kopi gula, kok kopi pahit? Ya gulanya pahit, gulanya jadi pahit gara-gara kopi. Kenapa? Kebanyakan kopi. Ya. Nah begitu juga. Ya. Kopi 1 sendok, kasih gulanya 5 sendok. Akhirnya kopinya manis. Kenapa manis? Karena ada gulanya yang banyak. Nah itulah takaran buat ente. Kalau ente kumpul sama orang-orang yang pinter-pinter banyak, ente bodoh, insya Allah jadi pinter. Tapi sebaliknya kalau ente orang pinter sekali, kumpul dengan orang bego-bego, ente jadi bego. Maka sekarang ente lihat orang-orang cendekiawan jadi pada bego. Kenapa? Kumpulnya sama orang bego. Ya, ada nggak tuh? Ya, karena kumpul sama orang bego-bego, biar profesor doktor jadi bego juga. Kumpul sama orang bego. Ya, tapi orang bego kumpul sama orang pinter-pinter bisa jadi orang pinter, Pak. Nah sekarang lagi musim banyak begonya. Makanya orang kadang sepinter profesor dokter kok jadi Kenapa kok bisa begitu? Ternyata kanan kirinya pada orang iya, ya. Benar. Ya. Itu ngaruh itu, ya ngaruh itu. Nah di sini kembali lagi, jadi orang-orang yang badui-badui tadi yang tidak ngerti apa-apa, orang pedesaan-pedesaan itu akan berkuasa. Kenapa? Karena itu tadi, yang tadinya nggak punya apa-apa ternyata punya, ya. Kemudian juga bisa dengan berbagai macam cara, bukan cuma dengan kekayaan. Kalau dulu orang berpikir kekayaan kan ya, orang miskin-miskin jadi orang kaya, tuh bayangin bisa bangun-bangun. Oh sekarang tidak harus orang miskin jadi orang kaya, enggak. Orang bisa bangun, bisa apa, bisa kuasa bukan karena kekayaan. Nah sekarang apa? Sekarang kita bisa lihat contoh-contohnya, aturan-aturan yang dibuat sekarang ini, ya contoh kecil aja gitu ya. 1 orang 1 suara. Kalau pemilu bener nggak? 1 orang 1 suara. Jadi orang yang profesor sama orang yang paling geblek, yang paling bodoh, itu suaranya sama. Ya, profesor kalau noblos berapa suara? 1. Orang geblek, blow on, noblos dapat berapa? 1. Nah kita kan tahu kalau yang negara kita ini jumlah antara orang cendekiawan pinter-pinter, ya sama yang bodoh-bodoh. Kira-kira banyakan mana itu? Hah? Banyakan yang bodoh. Kalau yang bodoh itu banyak, ya berarti kalau gitu yang bisa berkuasa siapa? Ya orang bodoh. Loh jumlahnya ada orang cendekiawan, pandai-pandai, para pelajar, mahasiswa. Ada berapa? Ada 10 juta. Yang
bodoh-bodoh yang sekolah SD, yang lulus enggak lulus SD segala macam, ada berapa? Ada 50 juta. Kita pemilu milih masing-masing, kan gitu ya. Yang bodoh-bodoh milih yang bodoh, yang pinter-pinter milih yang pinter. Yang menang siapa? Bingung orang bingung. Akhirnya apa? Presidennya, akhirnya apa? Wakil DPR-nya atau perwakilan rakyatnya bodoh-bodoh. Kenapa? Oh, yang milih orang bodoh. Orang bodoh nggak milih orang pinter, Pak. Kalau orang bodoh milih orang pinter, nggak pinter-pinter itu orang bodoh. Mesti milihnya yang bodoh. Karena orang bodoh milih orang bodoh, jadi kayak orang pinter. Makanya bisa berkuasa. Ya. Kuasa dia. Akhirnya apa? Orang-orang di desa-desa bisa berkuasa. Ente lihat saja. Ente jadi anggota DPR, jadi daftar segala macam, belum tentu ente jadi. Tapi sih yang namanya orang-orang yang bodoh-bodoh, umpama di pedesaan segala macam, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti politik, tapi karena dukungannya ya banyak sama-sama orang, jadi nggak jadi? Jadi, Pak. Karena jadinya seperti ini, jadi akhirnya apa? Ya udah, kekuasaan dimiliki oleh siapa? Orang-orang bodoh. Kalau sudah kekuasaan dimiliki orang bodoh, 5 jadi 3, 3 jadi 1 jadi tahu, ya kan gitu. Kenapa ini bisa berubah-berubah seperti itu? Ya, itu. Jadi orang pintar pun bingung. Orang dulu diajarin 5 ya 5, kok 5 kok 3? 5 sama dengan 3, lah kan lucu. 5 sama dengan ya 5. Kok 5 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Sih gimana caranya? Ya. Orang pinter aja bingung. Akhirnya orang pinter ngikut-ngikutin. Ya udahlah, 5 sama dengan berapa, Pak? 3. Ya 3 udah. 3 sama dengan berapa? 1. Ya 1, Pak. Jadi ya itu 1, Pak. Bingung nggak bingung? Bingung gitu. Ya. Kenapa? Itu tadi faktornya. Ya. Itu yang semestinya nggak seperti itu. Tapi kenapa ini terjadi? Itulah tanda akhir zaman. Nah, pertanyaannya, dengan kekuasaan itu dia bisa membangun, dia bisa berbuat apa-apa, ya. Dia bisa membangun tol darat, biar orang bodoh bisa membangun tol laut, orang pintar aja nggak bisa, orang bodoh malah bisa. Kenapa bisa? Karena bodoh, jadinya bisa. Ya. Orang pintar mikir dulu, orang bodoh nggak pakai mikir, pokoknya bikin. Udah kayak gini, yang pinter pun jadi ikut-ikutan bodoh. Kalau orang bodoh bisa membangun yang namanya tol darat, tol laut, kita ngusulin agar bangun tol langit. Wah, kan mantap itu. Ya. Mantap itu. Kenapa itu semua terjadi? Nah, itulah tadi. Ya. Itu, Pak. Jadi orang bodoh kadang lebih sukses dibandingkan orang pintar. Ya. Kenapa? Ya begitulah akhir zaman, ya. Jadi itu pusing sendiri kan, tapi tetap bertahan aja jadi orang pintar walaupun ya, jangan berpikir untuk jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh memang sudah nasibnya begitu, udah biarin aja. Yang pintar jangan ikut-ikutin yang bodoh gitu, nanti nggak bakalan ya berhasil gitu. Jangan, biarin aja. Nah, itu tanda-tanda kiamat itu sedemikian rupa. Artinya bisa membangun segala macam tinggi-tinggi. Orang dulu punya pemikiran, ya berarti mereka kaya-kaya. Makanya dikatakan orang Baduy itu banyak minyak dan sebagainya. Maka mereka jadi kaya tanpa sepengetahuan mereka. Tapi sekarang ke bawah ke sini ternyata bukan itu juga. Betul, harta bisa menjadikan orang kaya, ya. Tapi jabatan juga bisa menjadikan ya kaya atau kuasa. Ya, kuasa itu tidak harus pakai ya harta segala macam. Ya, contohnya seperti tadi, satu suara, satu orang. Ya. Ada murid, ada guru, kan gitu kan ya? Satu kelas berapa murid? Anggaplah 30 murid, gurunya berapa? 1 guru, kan gitu ya? Siapa yang pintar? Ya guru. Yang bodoh siapa? Ya murid. Nah, murid kasih suara, 1 orang 1, guru 1. Kira-kira kita liburannya hari Senin, Selasa, Rabu, apa Kamis, apa Jumat? Kata gurunya, kita hari Minggu aja atau Ahad kita libur. Kata muridnya, Ahad kita sekolah, yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu libur. Yang menang yang mana? Yang menang yang mana?
yang bodoh. Kenapa? Lah guru cuma satu suara. Yang bodoh 30. Akhirnya apa? Ngajinya seminggu sekali. Kenapa itu? Kalah sama yang ya. Ibarat seperti itu. Jadi ini kan tidak terpikir dulu kala, nggak kepikir ya. Tapi faktanya sekarang terjadi. Nah, itulah sedemikian rupa. Nah, kemudian dikatakan pula di sini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, sampai beliau mengatakan waqad jaa fil hadis la taqumu sa'ah hatta takuna as'adan nas bid dunya lakaka bin ka lakaka. Tidak akan terjadi itu kiamat kecuali orang yang paling ya bahagia itu lakaka bin lakaka. Ya. Ini orang namanya seperti itu. Ya siapa itu orang nggak tahu. Di mana orang itu nggak tahu. Ya. Apakah itu memang satu orang ataukah nanti akan timbul 2-3 orang ya tergantung. Kalau ente punya anak namanya lakaka, nanti anak ente punya anak laki namanya lakaka juga, lakaka bin lakaka gitu ya. Tapi kan lakaka bin lakaka merek ente, bukan merek yang sono, kan nggak tahu. Ya. Kalau orang sengaja dikasih nama ya itu bisa saja terjadi. Tapi bukan berarti kalau kita nemuin orang namanya lakaka berarti besok itu orang yang paling as'ad gitu. Belum tentu. Kenapa? Apakah ini orangnya atau yang namanya lakaka yang beda orangnya? Nama boleh sama, tapi orang belum tentu sama. Ya. Nah, yang sama itu, yang persis orang itu, itulah yang terjadi pada saat dimana ya Nabi SAW sampaikan daripada kabar tersebut. Kemudian setelah itu selesai, tumman talaqa, fala bisa Nabi SAW ya malia. Kemudian setelah itu yang bertanya tersebut ya pergi meninggalkan, keluar begitu saja. Maka setelah selesai Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, qala ya Umar, adadri manisail? Umar, apa kau tahu siapa itu yang bertanya tadi? Karena yang bertanya itu aneh-aneh gitu, banyak keanehannya. Satu, asing, nggak dikenal oleh mereka semua. Dua, kalau dibilang pendatang, tapi kok nggak kelihatan debunya, nggak kelihatan letih lesuknya, nggak kelihatan keringetnya. Kalau dibilang orang dekat, siapa yang kenal di antara kita? Tiga, dia kalau bertanya, ya, dia yang bertanya, dia yang benerin. Nah, kan aneh lagi nih. Ya. Keempat, dia duduk juga dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh sesama kita. Ya, antar dengkul ketemu dengkul, tangan di atas pahanya Nabi SAW. Ini nggak pernah terjadi buat kita. Tapi ini kok terjadi, sehingga ya siapa ini orang? Maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya yang tahu ya cuma Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bertanya bukan untuk nanya, tapi untuk ngajarin sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengenai apa itu Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Islam itu terdiri daripada 3 rangkaian. Atau apa itu agama? Agama itu terdiri dari 3 rangkaian. Agama itu terdiri daripada Islam, iman, dan ihsan. Ya, itu ditambah 1 juga yaitu keyakinan mengenai alamatus sa'ah. Ya, tanda-tandanya daripada kiamatnya. Nah, ini di dalam pembahasan mengenai daripada hadis tersebut. Dan kita insyaallah lanjut kembali yaitu pada hadis yang ketiga yaitu fil hadis ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah kita lanjut waktu yang akan datang.